Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel saya tentunya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan soal komputer statistik untuk memenuhi tugas UAS komputer statistik. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Yulia Ayunda Nasari, saya dari kelas manajemen SKP 17D2 dari Universitas Telkom Kendal. Di sini saya sudah mempunyai soal UAS statistik, yaitu Mr. Jimmy, manajer personalia dari Jimbo Corp, hendak melakukan penelitian untuk meningkatkan semangat kerja karyawannya. Mr. Jimmy kemudian menyebarkan kuesioner untuk diisi oleh karyawannya. Setelah diuji validitas dan reliabilitas, maka diperoleh data sebagai berikut. Di sini ada variabel karyawan, kemudian variabel lingkungan kerja karyawan, kepuasan kerja karyawan, keterbukaan komunikasi dari atasan, semangat kerja karyawan, dan pelatihan kerja karyawan. Dari data di atas, Mr. Jimmy akan meneliti pengaruh kepuasan kerja karyawan dan keterbukaan komunikasi dari atasan terhadap semangat kerja karyawan. Yang pertama yaitu berapa rata-rata kepuasan kerja karyawan. Nah, di sini saya sudah memasukkan data tersebut ke dalam aplikasi SPSS. Langsung saja, cara yang pertama yaitu klik analyze, kemudian deskriptif statistik, kemudian deskriptif. Pada kotak variabel, kita masukkan variabel semangat kerja karyawan, variabel kepuasan kerja karyawan, dan variabel keterbukaan komunikasi dari atasan. Lanjut klik OK. Nah, di sini akan muncul output seperti ini, deskriptif statistik. Untuk penjelasannya, itu rata-rata, menghitung rata-rata sama saja min dari kepuasan kerja karyawan yaitu 165. Jadi rata-rata kepuasan kerja karyawan dari tabel tersebut adalah 165. Lanjut ke nomor yang kedua. Apakah terdapat pengaruh yang nyata dari kepuasan kerja karyawan dan keterbukaan komunikasi dari atasan terhadap semangat kerja karyawan? Uji dengan taraf nyata 5%. Nah, untuk caranya yaitu klik analyze, kemudian regression, kemudian klik linear, kemudian pada kotak dependent, masukkan variabel semangat kerja karyawan, dan pada kotak independen masukkan variabel kepuasan kerja karyawan dan keterbukaan komunikasi dari atasan. Lanjut klik OK. Pada output yang nomor 2, penjelasannya yaitu dependent variable yaitu semangat kerja karyawan, predictors atau konstan yaitu keterbukaan komunikasi dari atasan dan kepuasan kerja karyawan. Untuk perhitungannya, SIG menghasilkan 0,298. Kemudian alfa atau taraf nyata, ini uji dengan taraf nyata ini 0,05, 5% atau 0,05. Jadi, SIG lebih besar dari alfa. Jadi, kepuasan kerja karyawan dan keterbukaan komunikasi terhadap atasan tidak terpengaruh terhadap semangat kerja karyawan. Lanjut ke nomor yang ketiga.
berapa besar pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, di sini di nomor 3 ini output masih mengikuti cara yang nomor 2. Hanya kita mengambil tabel model summary. Untuk penjelasannya, prediction atau constant yaitu keterbukaan komunikasi dari atasan. Kepuasan kerja karyawan. R square sama dengan 0,292. Jadi, besar pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen yaitu 0,292. Lanjut ke nomor yang keempat. Apakah kepuasan kerja karyawan dan semangat kerja karyawan berdistribusi normal? Untuk caranya yaitu pertama kita klik analis, kemudian deskriptif statistik, kemudian klik explore, kemudian masukkan variabel pada kotak dependent list yaitu kepuasan kerja karyawan dan semangat kerja karyawan. Kemudian klik plots. Pada normality plots with test ini kalau pertama kali buka itu belum dicentang ya. Nah, untuk itu kita harus centang dulu. Kemudian klik continue, klik OK. Ini sudah menghasilkan outputnya. Kemudian untuk penjelasannya yaitu kita hanya mengambil pada kotak test of normality. Penjelasannya yaitu kesimpulan yang pertama, pada kepuasan kerja karyawan, SIG menghasilkan angka 0,200 dan alpha itu sudah ditetapkan ya, hasilnya itu 0,05. Jadi SIG lebih besar daripada alpha. Data kepuasan dan semangat berdistribusi normal. Kemudian kesimpulan yang kedua yaitu semangat kerja karyawan menghasilkan SIG sama dengan 0,200 dan alpha 0,05. Jadi SIG lebih besar dari alpha. Data semangat kerja karyawan dan kepuasan kerja karyawan berdistribusi. Kesimpulannya, data kepuasan kerja karyawan dan semangat kerja karyawan berdistribusi normal. Lanjut ke nomor yang kelima, yaitu bagaimana hubungan antara kepuasan kerja karyawan dengan semangat kerja karyawan dengan lingkungan kerja sebagai variabel pengontrol, uji signifikansi hubungan dengan tingkat kepercayaan 5%. Nah, caranya yaitu klik analis, kemudian correlate, kemudian partial, masukkan ke kotak variabel yaitu kepuasan kerja karyawan dan semangat kerja karyawan. Kemudian pada controlling for ini kita masukkan lingkungan kerja karyawan. Klik option. Nah, pada dialog statistik ini klik pada means and standard deviation dan zero order correlation. Kemudian klik OK. Pada test of significance, kita menggunakan two tile. Pada display actual significance level, kita centang, selanjutnya klik OK. Pada output yang nomor 5 ini, kita hanya memerlukan tabel correlation. Untuk penjelasannya, R atau correlation menghasilkan angka 0,107. Hubungan lemah dan searah. R lebih kecil dari 0,5 sama dengan lemah, L lebih sama dengan searah. Perhitungannya yaitu signification dengan menggunakan total menghasilkan 0,785. Sedangkan alpha 0,05. Sig total
lebih besar dari alfa. Kesimpulannya, tidak ada hubungan antara kepuasan kerja karyawan dengan semangat kerja karyawan dengan lingkungan kerja sebagai variabel pengontrol. Lanjut ke nomor yang ke-6. Bagaimana hubungan antara kepuasan kerja karyawan dengan lingkungan kerja? Soal yang nomor 6 ini masih sama caranya dengan soal yang nomor 5. Jadi penjelasannya yaitu R atau correlation dalam tabel nomor 5 sama dengan 0,0605 sama dengan lebih kecil dari hubungan kuat dan searah. Perhitungannya sig total sama dengan 0,64 dan alfa 0,05. Sig total lebih besar dari alfa. Kesimpulannya, tidak ada hubungan antara kepuasan kerja karyawan dengan lingkungan kerja. Selanjutnya untuk yang nomor 7, yaitu bagaimana hubungan antara keterbukaan komunikasi dari atasan dengan semangat kerja karyawan. Uji signifikansi hubungan dengan tingkat kesalahan 5%. Untuk cara yang nomor 7, yaitu kita klik analyze, kemudian correlate, kemudian bivariate, kemudian pada kotak variabel kita masukkan keterbukaan komunikasi karyawan dengan semangat kerja karyawan. Oh, ini keterbukaan komunikasi dari atasan. Maaf ya. Kemudian klik pada correlation coefficients kita klik percent, pada test of significance kita klik total, pada flag significant correlation dicentang maksudnya. Klik OK. Nah, pada correlation menghasilkan tabel seperti ini. Penjelasannya yaitu perhitungan R atau correlation sama dengan 0,541, hubungan kuat dan searah. Ini ya. Ini percent correlation. Kemudian sig sama dengan maksudnya alpha 5%. 5% sama saja 0,05. Jadi sig lebih besar daripada alpha. 0,541 lebih besar dari 0,05. Kesimpulannya, kuat dan searah karena percent correlation pada tabel bernilai sama. Mungkin demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.